Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau dan nanya pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Shaghir kata. Oh, amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidin mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, a'azzani Allah wa yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, live interaktif fikih praktis ilmu waris, tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikut yang setia hingga hari kiamat nanti. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi dan Radio Televisi Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, ada Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullahu taala, yang dimana beliau adalah sekretaris dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan mari kita coba sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa di Fatwa TV pada hari ini Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Allah barik fiik. Nah, mengikuti Islam azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan pada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor telepon Jakarta di 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Nah Ustadz, mohon izin bisa kita langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz dari website. Ya, fadhal. Kita bacakan pertanyaan pertama di kesempatan kali ini dari hamba Allah di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustadz, ahsanallahu. Semoga Ustadz beserta tim selalu Allah limpahkan kesehatan, Allahumma amin. Saya ingin bertanya, ketika ayah saya wafat, ibu saya menjual semua aset peninggalan berupa beberapa toko dan rumah. Kami 7 bersaudara yang telah menikah 3 orang. Karena minimnya ilmu, jadi ibu saya membagi-bagikan warisan sesuai keinginannya. Kakak-kakak saya yang telah menikah diberikan modal usaha, sementara yang belum menikah disimpan dalam bentuk rumah yang ibu tempati sekarang. Wasiat ibu itu tanpa bukti tertulis. Pertanyaannya, apakah hal demikian itu dibolehkan dalam syariat Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, memberikan hidayahnya dan keteguhan iman kepada kita semuanya. Menanggapi pertanyaan dari penanya di Jakarta Timur, barakallahu fiik, berkaitan dengan pembagian waris yang tidak sesuai dengan aturan di dalam Al-Quran, ya, pembagian waris yang tidak sesuai dengan aturannya di dalam Al-Quran dan ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang seperti itu? Apakah itu dibenarkan? Tentu jawabannya itu tidak akan dibenarkan. Yaitu tidak akan dibenarkan di dalam syariat Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita berkaitan dengan pembagian warisan ini, agar pembagian warisnya
berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Kemudian ketentuan yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan pembagian waris ini adalah ketentuan yang sudah sangat jelas sekali. Ya, sangat-sangat jelas sekali ketentuannya, pembagiannya, maka wajib bagi setiap muslim untuk membagi warisannya berdasarkan apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran. Jika ada seseorang yang tidak membagi sesuai dengan ketentuannya, maka tentu dia akan berdosa. Loh, dia tidak tahu, Ustaz. Ya, dia tidak tahu. Dia berdosa karena dia tidak mau tahu, karena dia tidak mau belajar. Harusnya ketika dia mendapatkan warisan, maka dia punya kewajiban untuk mencari tahu, untuk bertanya kepada para ustadz yang memang mumpuni dan memahami dalam masalah ini. Dia bertanya agar dia memiliki ilmu dan membagi waris sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketidakmauan seseorang, keengganan seseorang untuk membagi warisnya sesuai dengan ketentuan syariat ini menjadikan dia berada dalam perbuatan dosa. Berarti pembagian waris yang dia lakukan itu adalah pembagian yang tidak diridhoi oleh Allah, itulah kezaliman. Sehingga yang bersangkutan harus kembali membagi warisan itu sesuai dengan syariat Islam agar dia tidak berdosa, agar dia tidak zalim, agar dia tidak terkena memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ya, barakallahu fiikum. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Pertanyaan kedua di kesempatan kali ini dari Asri Zakaria di Kuningan, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Jika ada warisan orang tua yang sudah meninggal dunia, kemudian ada salah satu ahli waris yang mempermasalahkan warisan tersebut dengan cara yang tidak baik, misalkan dari ucapannya yang kasar meminta warisan berupa rumah bangunan yang sekarang ditempati anak perempuan yang selama ini mengurus orang tuanya, agar rumah tersebut dijual dan dibagikan. Apakah berpengaruh pada arwah orang tua yang meninggal dunia, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Para jamaah sekalian, anggapan di masyarakat bahwa warisan ini berkaitan erat dengan ayahnya atau ibunya yang sudah wafat atau kepada pewaris pemilik harta. Tentu ini anggapan yang tidak benar, bahwa warisan itu tidak ada sangkut paut dengan pewaris yang sudah wafat, kecuali pewaris melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yaitu dia melakukan pembagian warisan dengan sengaja yang menyelisihi ketentuan Al-Quran, ya, atau membuat wasiat yang bertentangan dengan syariat Islam. Tentu ini tidak boleh dikerjakan agar si pewaris tidak berdosa. Jadi selama keluarga membagi waris atau menunda pembagian waris, maka itu tidak ada sangkut paut dengan si pewarisnya. Kemudian satu hal lagi yang ingin saya komentari dari pertanyaan itu. Salah satu ahli waris menuntut haknya. Tentu itu memang haknya dia untuk menuntut para jamaah. Ya, ahli waris yang lain tidak boleh menyalahkan dia. Dia ini salah karena dia nuntut warisan. Nggak boleh malah. Justru Anda yang menyalahkannya malah yang salah. Dia yang menuntut haknya, dia yang benar. Ya, memang dia punya hak dari situ, dia berhak untuk meminta haknya, dan ahli waris yang lain tidak boleh menghalangi haknya dia. Ya, mungkin kesalahan dia hanya cara dia meminta. Nah, itu yang salah memang. Tapi kalau dia menuntut hak, itu haknya dia. Dan dia tidak bisa disalahkan dari sisi situ. Tapi kalau cara dia meminta yang tidak sopan, nah maka dia disalahkan dari sisi caranya, bukan dari sisi menuntut haknya.
Bedakan antara dia menuntut hak dengan dia melakukan caranya. Jadi cara meminta. Saya ambil contoh, si fulan ingin meminta haknya kepada saudaranya, meminta hak warisnya dia. Dia mau minta. Dia mengatakan, saya lagi butuh uang. Kalau bisa itu warisan dijual secepatnya. Saya pengen hak saya. Maka ini tidak ada masalah dia menuntut hak dengan santun dia memintanya. Kalau seseorang umpama meminta haknya, kemudian caranya dia bentak-bentak, maki-maki saudaranya. Nah, dari satu sisi dia meminta haknya, memang benar itu hak dia. Cuman yang salah apa? Yang salah cara dia, yaitu membentak-bentak saudaranya, atau mengusir saudaranya, atau mencaci maki saudaranya. Cara dia yang meminta haknya dengan cara yang seperti ini yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ini adalah perbuatan dosa besar, mencela, mencaci maki orang. Ya, bedakan antara dua hal ini. Ya, jangan sampai maksud saya mengarah kepada dia nggak boleh menuntut haknya. Salah, dia boleh mengambil hak tapi dengan cara yang santun, jangan dengan cara mencaci maki dan mencelanya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya atas nama Asri Zakaria di Kuningan. Semoga bisa difahami. Dan para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, silakan Anda bisa menghubungi di nomor telepon 021 2123 2333. Dan kita berikan kesempatan pada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Ummu Khadijah di Bandung. Silakan Ummu. Ya, mau tanya Ustadz, ini kan ibu dengan bapak kami sudah meninggal, anaknya 5 orang, semuanya perempuan dan semuanya sudah menikah. Ini perhitungan waris bagaimana Ustadz? Terus kan orang tua ini kan masing-masing ibu dan bapak ini kan punya harta yang hasil jerih payahnya sendiri dan harta yang didapatnya dari orang tuanya dulu, itu bagaimana? Sebentar Ibu. Ini kalau cuman begini doang saya nggak bisa jawab. Oh ya. Ya, ini yang mau dihitung harta warisan siapa? Harta warisan ayah atau harta warisan ibu? Karena dua-duanya sudah meninggal gitu Ustaz. Ya, saya tahu dua-duanya sudah meninggal. Tapi yang mau dihitung hartanya siapa? Dua-duanya gitu Ustaz. Ya nggak bisa, saya nggak bisa jawab kalau begini Ibu. Ya karena perhitungan Anda tidak bisa dengan pertanyaan cuman begini. Ya karena anaknya cuman perempuan. Perempuan semua. Makanya kalau pertanyaan Ibu cuman begini saya nggak bisa jawab karena anaknya perempuan semua. Kalau anaknya perempuan sama laki-laki, selesai masalahnya Ibu, gampang. Ya. Jadi akan muncul ahli waris yang kedua, yaitu saudara kandung. Saudara kandung ayah Anda, saudara kandung ibu Anda. Nah, makanya sekarang hartanya siapa? Sehingga akan dimunculkan saudara kandungnya siapa yang berhak. Nah, kalau Anda cuma ngomong dua-duanya, saya nggak bisa jawab Ibu. Kalau misalnya dihitung dari pihak Bapak dulu gitu gimana Ustadz? Bapak memiliki 2 saudara laki-laki, 3 saudara perempuan. Ibu jangan begini, nanti saya yang salah berabe. Ibu akan berpijak dengan perhitungan saya untuk direalisasikan. Ternyata kenyataannya nggak begitu, saya yang berdosa. Ibu pastikan dulu itu harta milik siapa. Ya, apakah harta itu milik ayah Anda? Atau harta itu milik ibu Anda, sehingga kita bisa pastikan. Nah, disinilah memang Ustadz karena ketidaktahuan, jadi orang tua juga dulunya nggak begitu jelas dengan harta-hartanya dulu gitu Ustadz terhadap kami anak-anak. Oke, sekarang saya mau nanya, yang bekerja siapa? Yang bekerja Bapak. Yang bekerja Bapak. Ibu Anda bekerja juga? Ibunya rumah tangga Ustadz. Nah, ini fenomena masyarakat kita yang selalu salah. Ya, istri itu seolah-olah punya saham, ya saham kosong. Tidak Ibu.
Ya, yang bekerja ayah Anda, berarti yang punya duit siapa? Bapak Ustaz. Ya udah, berarti aset punya siapa? Punya Bapak. Ya udah, berarti ibu Anda nggak punya aset. Ya Ustaz. Ya, Pun ibu dulu pernah misalnya harta dari warisan ibu dulu gitu Ustaz. Maksudnya ya bahwa tentuin yang mana hartanya. dari pembagian orang tuanya dulu gitu Ustaz. Ya, Anda bisa tentukan dan Anda bisa tunjuk yang mana bentuk hartanya. Ada disampaikan oleh dari anak dari kakaknya ibu saya. Oke, sekarang aset yang sekarang itu ada milik ibu Anda? Iya, sudah menjadi punya ibu sebidang tanah. Ya, sekarang pisah. Mana yang milik Bapak dan mana yang punya ibu? Coba Anda sebutkan sekarang. Kalau yang punya ibu Oke. punya sawah Ustaz. Ibu sawah. Oke. Ah, Ibu sawah. ya, Oke, sawah ibu ini dari orang tuanya dulu gitu Ustaz yang sudah Ya. juga. Oke, terus yang punya ayah? Yang punya ayah sawah juga di kampungnya. Dua-duanya sawah di beda lokasi. Beda lokasi Ustaz. Oke, terus? Sama ini lagi dikelola oleh ada yang mengelolanya lah gitu Ustaz. Oke, terus? Sama bapak ini kan bu juga punya sawah di kampungnya. Oke, ibu punya sawah, ayah punya sawah, udah titik. Terus ada lagi aset lain? Mereka nih masing-masing punya orang tuanya dulu juga gitu Ustaz. Yaudah, saya nggak nanya itulah, bagi saya nggak penting ibu. Yang paling penting bagi saya, ibu Anda. Ya, silakan ditelepon ulang Ummu Khadijah. Ya. Barakallahu fikum. Tapi Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari website. Dari Basuki Gending Haryanto. Basuki Gending Haryanto di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Apakah ada harta gonogini dalam Islam? Apakah ada dalil bahwa tidak ada harta gonogini di dalam Islam? Jika terjadi perceraian, sebelumnya istri bekerja dan suami tidak bekerja. Uang istri selama bekerja ditabung, beli perabotan, kendaraan, dan untuk keperluan sehari-hari. Namun ketika terjadi perceraian, jika ikut hukum harta gonogini, maka harta yang dimiliki jadi milik bersama sehingga dibagi dua. Apakah ini adil sementara mantan suami tidak bekerja? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan oleh saudara Basuki di Sleman. Ya. Pertanyaannya, apakah ada di dalam Islam harta gonogini? Jawabannya nggak ada. Apa dalilnya? Ya karena nggak ada. Jadi karena nggak ada dalilnya, akhirnya jadi nggak ada, gitu ya. Jadi simple, gitu ya. Karena nggak ada dalilnya. Yang ada di dalam syariat Islam adalah pembagian yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Sedangkan gonogini itu memang tidak ada di dalam syariat Islam. Dan yang kedua, karena ia berbenturan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sangat jelas sekali, ya, jika kalian wahai suami wafat dan meninggalkan istri-istri, maka istri-istri kalian mendapatkan sekian. Jika Anda memiliki anak, istri Anda dapat 1/8. Jika tidak punya anak, maka istri Anda 1/4. Begitu pula sebaliknya bahasanya. Jika suami Anda, wahai para suami, jika istri Anda wafat, ya, jika istri Anda wafat dan dia punya anak, maka Anda dapat 1/4. Kalau nggak punya anak, Anda dapat 1/2. Begitulah bahasa Al-Quran. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran jika wafat salah satunya dibagi dulu separuh, nanti sisanya dibagi warisan lagi. Tidak ada itu dalam syariat Islam sama sekali. Jadi dua hal yang berlawanan, berbenturan. Yang satu ada ketentuan syariatnya yaitu Al-Quran. Yang gonogini tidak ada ketentuan sama sekali di dalam syariat Islam. Jadi yang dipakai yang mana? Tentu yang dipakai adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran membagi dengan jelas bagian suami dan membagi dengan jelas bagian istri. Barakallahu fiik. Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Basuki di Sleman, semoga bisa difahami.
Dan kita berikan kesempatan pada penelpon yang sudah masuk. Ya, Fatwa TV, Assalamualaikum. Ya, silakan dengan Ummu Khadijah lagi di Bandung. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi gini Ibu Anda punya sawah. Ya, Kemudian ayah Anda punya sawah sendiri masing-masing. Oke. Ya. Kemudian ada aset lagi? aset rumah Ustadz. Rumah punya siapa? Jadi payah Bapak gitu. Punya Bapak. Oke. Iya, Oke. Pak Ustadz. Nah, Sawah. dari sini baru saya bisa menjawabnya Ibu. Iya Ustadz. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Ummu Khadijah di Bandung yang bertanya. Ya, begitulah jamaah. Kenapa saya pertajam seperti ini? Ini juga pembelajaran buat kita semua para jamaah. Jadi jangan mudah-mudah kita mengatakan harta bersama, harta berdua, harta bersama, harta berdua. Jadi jangan mudah-mudah untuk mengeluarkan pernyataan seperti itu. Hanya sekedar suami istri, kemudian harta suami langsung dikatakan sebagai harta istri juga. Ya, atau sebaliknya harta istri juga langsung dikatakan itu juga sebagai harta suami. Tidak bisa di dalam syariat Islam seperti ini. Harta adalah benda yang dimiliki oleh pemiliknya. Ya, siapa yang memiliki maka dialah yang berhak untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah. Kalau hanya sekedar akad nikah kemudian dia menyatakan bahwa dia punya bagian dari situ, maka ini tentu tidak dibenarkan. Ya, naudzubillah. Ini termasuk bagian dari aklu amwalin nas bil batil, nanti mengambil harta, mengklaim harta yang bukan miliknya dia. Kan suami istri Ustadz. Ya, karena pernikahan di dalam Islam bukan harta. Pernikahan di dalam Islam adalah ibadah. Ya, pernikahan dalam Islam itu adalah ibadah. Ya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhilil jannata min ay abwabin syi'ti. Jika perempuan itu salat 5 waktu, istri maksudnya, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat sama suaminya, maka akan dikatakan kepada dia, masuklah Anda ke dalam pintu surga dari pintu mana saja yang Anda kehendaki, terserah. Berarti pernikahan itu ibadah azimah. Jangan sampai pernikahan itu diyakini bahwa bagian dari kepemilikan harta pasangannya. Tidak, ini adalah konsep yang bukan dari Islam. Ini adalah konsep Barat. Dengan pernikahan, maka secara spontanitas dia akan memiliki separuh dari harta milik pasangannya. Adapun syariat Islam tidak begitu. Jadi kalau ditanya, Ustadz, kedua orang tua saya wafat, ini meninggalkan anak, bagaimana menghitung warisan yang nggak bisa dihitung? Terus gimana dong? Harta itu milik siapa? Nah, seperti yang Ummu Khadijah jelaskan, ibunya punya sawah. Dari mana? Pokoknya punya ibunya. Bagi kita kan simpel. Ayahnya juga punya sawah sendiri. Ayahnya juga punya rumah. Maka perhitungannya Ibu Ummu Khadijah, Anda harus memilah dulu, melakukan 2 pembagian. Pertama, pembagian warisan ibu Anda, yaitu sawah. Anda jual sawah milik ibu Anda, umpama laku dengan harga 500 juta umpamanya. Maka sawah milik ibu Anda yang Anda jual dibagi ke ahli warisnya. Siapa? 5 anak perempuan mendapatkan 2/3, sisanya diberikan kepada saudara kandung ibu Anda, laki dan perempuan. Kalau laki perempuan, maka lakinya 2 kali dari perempuan. Oke, setelah itu harta milik ayah Anda juga ada sawah dan rumah. Itu dijual, umpama totalnya 1 miliar umpamanya. Maka 1 miliar dari harta itu tadi dibagi kepada 5 putrinya dan dibagi kepada saudara-saudara kandung ayah. Nah, dibagi kepada saudara-saudara kandung ayah.
Jadi 2/3 dari 1 M itu tadi diberikan kepada 5 putri dibagi rata. Sisanya 1/3 diberikan kepada saudara-saudara kandung ayah. Jika ada laki-laki maka 2 laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Saya kira cukup jelas ya. Wallahu a'lam. Tiap Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ummu Khadijah di Bandung, semoga bisa difahami. Kita berikan kesempatan kembali pada penelpon kedua yang sudah masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Badrun di Solo. Silakan Bapak. Tanya Ustadz, ini masjid saya beli tanah, terus disarankan dari penasihat masjid untuk meringankan biaya sertifikat, lebih mudahnya atau lebih ringan biaya sertifikatnya supaya dari yang punya tanah dulu, maksudnya yang dibeli itu diatasnamakan wakaf gitu, itu bisa apa enggak ya Ustadz? Maksudnya salah apa enggak, ataupun masih dibenarkan apa enggak secara seperti itu? Ya. Ya, terima kasih Pak Badrun di Solo ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wa ba'd. Memang tanah yang sudah diwakafkan memang lebih baik diserah terimakan sebagai barang wakaf ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Si A mewakafkan tanahnya untuk masjid, maka lebih baik si A ini menyerahkan tanahnya dalam bentuk wakaf kepada lembaga yang terkait itu, agar tidak ada tuntut menuntut lagi di kemudian hari. Karena banyak juga kasus di masyarakat, ayahnya mewakafkan tapi karena belum disertifikatkan wakaf atau yang lainnya, maka akhirnya ada anak yang nuntut, ini warisan ayah saya tanahnya, jadi masjidnya pindahin saja karena tanahnya mau saya jual. Loh, ini ayahmu dulu yang mewakafkan. Oh, udahlah, jadi debat di situ kan. Ini model seperti ini banyak. Jadi lebih baik diikuti aturan yang ada dalam perundang-undangan. Wallahu a'lam. Insyaallah. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya Bapak Badu di Solo, semoga bisa difahami. Dan kita lanjutkan bacaan pertanyaan keempat dari website kesempatan kali ini. Masih berkaitan tentang masjid nih Ustaz. Dari Arif Rahman di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Rahimahullah, Bapak Ana sewaktu hidup mewakafkan sebidang tanah untuk digarap pengurus masjid dan ada akte wakafnya di kantor KUA. Setelah 20 tahun Bapak meninggal dunia. Sekarang digugat oleh anak orang itu mengatakan bahwa tanah itu digadaikan, bukan dijual oleh bapaknya, dan dia mengambil paksa tanah yang digarap oleh DKM masjid tersebut. Bagaimana sikap kami sebagai anaknya yang benar menurut syariat ya Ustadz? Mohon nasihat dari permasalahan ini Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Arif Rahman di Bima. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang terkabul buat kita semuanya. Rasulullah SAW telah memberikan garis yang jelas dalam kasus seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Rahman ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti itu harus dibawa oleh yang mengklaim, sedangkan al-yamin 'ala man ankar, sumpah bagi mereka yang mengingkari. Contoh dalam kasus yang disampaikan Bapak Arif Rahman ini, di mana tiba-tiba muncul seseorang yang mengatakan bahwa tanah ini dulu tidak dijual kepada Bapak A, gitu ya, tetapi tanah ini dulu hanya sebagai gadai saja, ya, hanya digadaikan saja. Nah, sekarang pihak yang mengklaim ini harus membawa bukti. Bukti apa? Satu, bahwa dulu terjadi hutang piutang antara keluarga yang mengklaim dengan Bapak si A ini, bapaknya Pak Arif ini.
Berarti kan itu hutang piutang. Ada bukti hutang piutang. 2, ada bukti bahwa asetnya ini digadaikan. 3, ada bukti pembayaran yang sudah dilakukan oleh keluarga yang mengklaim. Sehingga kalau memang terbukti bahwa mereka sudah melakukan pembayaran, maka tentu gadainya berhak dikembalikan. Ya kan? Tapi kalau semua itu tidak ada buktinya, ya nggak bisa diterima. Ya, itulah makna dari sabda Rasulullah SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, untuk menyelesaikan konflik klaim mengklaim. Yang mengklaim harus membawa bukti-bukti, sedangkan yang mengingkari cukup hanya bersumpah saja. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Arif Rahman di Bima, semoga bisa difahami. Dan kita berikan kesempatan kembali pada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak Ali di Medan, silakan Bapak. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ali di Medan, Masya Allah. Ya. Ini Ustaz, ada pemilih. Dia sudah berkeluarga sudah lama lah, bertahun-tahun. Tapi dia tidak mempunyai anak. Jadi dia berapa lama kemudian dia mengangkat anak. Bolehkah sama anak angkat ini dihibahkan sebagian hartanya itu, Ustaz? Okay. Bolehkah sebagian harta itu dihibahkan? Itu kalau sudah meninggal nanti itu yang misalnya yang laki-laki itu hartanya itu sama siapa jatuhnya, Ustaz? Dan sebaliknya, sama siapa jatuh hartanya itu, Ustaz? Dan yang kedua, Ustaz, ini ada udah berkeluarga pemilih juga. Jadi dia dari istri pertama mendapat anak laki-laki dan perempuan. Istri kedua mendapat anak laki-laki 1. Jadi meninggallah ini yang laki-laki, suaminya. Apakah istrinya itu yang kedua itu mendapat harta atau tidak itu, Ustaz? Dan kalau meninggal itu hartanya, kalau meninggal itu istri yang kedua tadi, kan anaknya dapat 1. Apakah jatuh itu warisnya itu kepada anaknya itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa ba'd. Ini terima kasih pertanyaan dari pemirsa setia kita Bapak Ali di Medan. Pertanyaan pertama, hibah kepada anak angkat. Ya, intinya itu, hibah kepada anak angkat boleh nggak? Boleh, asal berbentuk hibah ya. Asal bentuknya hibah, bukan waris. Bukan wasiat. Ya, hibah bentuknya baru boleh, bukan wasiat. Apa bedanya? Kalau hibah dikasih dari sekarang, gitu, ngelihat anaknya sudah dewasa, anak angkatnya udah gede, udah menikah umpamanya, maka dia boleh menghibahkan sebagian hartanya kepada anak angkat. Ini saya kasih kamu mobil, ini saya kasih kamu tanah, rumah, umpama sebagian dari hartanya, boleh, tidak ada masalah. Nah, jika orang tua angkatnya ini wafat, maka harta yang sudah dihibahkan kepada anak angkat tadi itu, rumah sama mobil tadi, maka itu sudah menjadi milik anak angkat sejak saat dia menerima hibah dan bukan lagi menjadi harta waris. Jadi yang jadi warisan yang mana? Sisa dari harta yang belum dihibahkan, separuhnya lagi. Oke, jika anak angkatnya yang wafat, maka harta yang dia peroleh berdasarkan hibah tadi, yaitu rumah sama mobil umpamanya, maka itu menjadi harta warisan buat ahli waris dari sang anak angkat ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, seseorang memiliki istri. Istri pertama punya 2 anak laki perempuan, istri kedua punya anak laki saja. Jika suaminya wafat, apakah istri yang kedua berhak mendapatkan warisan? Pastilah, wong istrinya kok. Punya istri 3, ya istri yang ketiga dapat warisan juga. Punya istri 4, istri keempat dapat warisan juga. Kenapa? Ya istrinya.
ya kan? Dia istrinya. Kemudian jika istri yang kedua tadi wafat, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah anak lakinya saja. Adapun anak laki dan perempuan dari istri pertama kan bukan anaknya dia. Jadi dia bukan ahli waris. Jadi ahli warisnya adalah anak dari istri yang kedua saja. Ya, barakallahu fiik. Insyaallah. Tapi bisa jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian Bapak Ali di Medan, semoga bisa difahami. Dan kita lanjutkan pertanyaan via website. Pertanyaan kelima dari website Ustaz, dari Dini Suhartini Nurhayati di Jawa Barat, Kota Depok. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kami 3 bersaudara kandung, 2 perempuan, 1 laki-laki. Orang tua sudah meninggal dunia. Sebelum meninggal, ayah membeli 4 rumah agar kami tinggal berdekatan. Yang pertama atas nama saya, yang satunya lagi atas nama adik ketiga saya, yang itu laki-laki, adik ketiga saya, dan yang kedua rumah ini atas nama ayah. Rumah tersebut tidak ada niat kami jual. Adik kedua, yaitu perempuan, menempati rumah atas nama adik ketiga, yaitu yang laki-laki, dan ingin rumah tersebut menjadi miliknya karena punya warung sebagai mata pencarian. Rumah atas nama saya, yang saya ingin tanyakan, rumah atas nama saya, bolehkah menjadi milik saya, Ustadz? Rumah atas nama ayah yang dikontrakan, 2 rumah atas nama ayah yang dikontrakan, pembayarannya pun tidak mulus. Sekarang adik kedua perempuan saya ingin satu rumah kontrakan menjadi miliknya dan tidak jadi yang ditempati karena khawatir jika balik nama akan ribet. Pertanyaannya, bagaimana, apa yang harus saya lakukan ya Ustaz sebagai anak sulung? Mohon nasihatnya Ustaz dari hal demikian. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Dini Suharti di Depok atas pertanyaan yang dikirimkannya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Jadi ayahnya punya 4 rumah, anaknya 3. Sepertinya dari pertanyaan yang disampaikan tadi, adiknya yang kecil ini belum sempat dikasih rumah kayaknya. Kalau saya baca ya. Sebab yang sudah dikasih rumah itu 1 perempuan sama 1 laki, yang kedua atas nama ayahnya. Berarti yang satunya belum dikasih. Berarti sang ayah tidak memberikan hibah kepada seluruh anaknya. Ya, tidak memberikan hibah kepada seluruh anaknya. Nah, hibah yang tidak diberikan kepada seluruh anak itu dilarang di dalam syariat Islam. Karena Rasulullah SAW mengatakan i'dilu baina auladikum. Jadi wattaqullah wa'dilu baina auladikum. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah kalian kepada seluruh anak-anak. Jadi kita ini orang tua diwajibkan untuk adil kepada semua anak. Artinya apa? Kalau ngasih pemberian, kasih semua. Kasih rumah, ya 3-3-nya dikasih rumah. Jangan 2 dikasih, yang 1 tidak, ya, tapi 3-3-nya dikasih. Lalu apa solusinya jika sudah terjadi 2 dikasih, yang 1 tidak? Maka para ulama sebagian banyak yang berpendapat bahwa yang sudah diberikan kepada anak 2 itu, yang satunya tidak, semuanya 4-4-nya dikembalikan sebagai harta warisan. Ya, karena itu melanggar ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW tidak mau menerima hibah yang tidak diberikan kepada semua anak, gitu ya. Jadi itu akhirnya harta dijadikan sebagai harta warisan lagi 4-4-nya. Ya, sudah tidak ada lagi yang ini punya adik sulung, yang punya kakak sulung atau siapa punya ini, tidak. Tapi 4 rumah itu akhirnya menjadi warisan semuanya. Ya, terus Anda bagi, yang jelas laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1-1. Jadi kalau rumahnya berdekatan 4-4-nya, enak baginya jamaah.
enak baginya ini. Apa 2 rumah milik laki-laki, perempuan masing-masing sudah dapat, masing-masing dapat 1-1. Udah selesai, adem ayem itu, tentrem deh. Ya. Insyaallah. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Dini Suhartini di Depok, semoga bisa difahami. Tip. Masih ada waktu Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Dari Meila Ratna Triani di Jawa Barat, Kota Tasikmalaya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, berapa bagian hak waris dari 3 ahli waris berikut dengan harta warisan peninggalan rahimahullah kedua orang tua? Harta warisan sebesar 547 juta Ustadz. Alhamdulillah hutang-hutang kedua rahimahullah sudah dibayarkan. Di sini disebutkan laki-laki 2 dan perempuan 1. Berapa masing-masing bagian hak warisnya sebesar harta warisan 547 juta Ustadz. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini mau langsung jadi ini jamaah nih. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Maila di Tasikmalaya, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat ya, Jawa Barat ya, atas pertanyaannya. 2 laki, 1 perempuan. Masing-masing laki itu 2 bagian. Berarti 2 laki menjadi berapa bagian? 4 bagian. Kemudian 1 perempuan menjadi berapa? 5 bagian totalnya. Jadi 547 juta Anda bagi 5. Ya, Anda bagi 5. Nah, setelah ketemu, laki-laki dapat 2 kali, perempuan dapat 1 kali saja. Udah selesai gitu aja. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, tayyib Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban penjelasan Ustaz. Semoga bisa difahami pada yang bertanya. Tapi kita berikan kesempatan pada penelpon yang sudah masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan hamba Allah di Depok, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Ustaz, saya mau bertanya. Jadi pada saat suami saya masih ada, beliau ada usaha bersama dengan kakak-kakak kandung saya. Tapi karena waktu itu saya tidak ikut campur ya, karena mengurus anak aja, jadi suami menekankan bahwa saya hanya mengurus anak, tidak usah tahu tentang bisnis beliau. Jadi saya tidak tahu perjanjian antara suami saya dengan kakak-kakak saya begitu. Nah, kemudian setelah suami meninggal, ini memang pada saat itu, tapi hanya yang saya tahu bahwa usaha itu tidak berjalan dengan baik lah istilahnya gitu. Terus bangkrut gitu. Nah, kemudian setelah suami meninggal, kakak-kakak saya kemudian bilang bahwa modal mereka merasa bahwa modal mereka itu harus diganti gitu, yang sudah ikut usaha dengan suami gitu. Nah, karena saya tidak tahu perjanjiannya bagaimana dulu, ini bagaimana ya Ustaz, karena saya merasa nggak enak juga gitu, itu kakak kandung saya, tapi saya tidak tahu perjanjiannya bagaimana waktu itu. Apakah memang saya wajib mengganti apa yang sudah dimasukkan dijadikan modal oleh kakak-kakak saya tersebut, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Ibu, ini sebetulnya masuk ranah jual beli. Ya, namanya orang kerjasama jual beli. Ya, kerjasama dalam merintis sebuah usaha. Ya, kalau akadnya kan bisa akad mudharabah, bisa akad musyarakah, ya, akad pemodalan, akad musyarakah, pemodalan dan ikut serta di dalam jual belinya. Jadi alhasil si fulan punya usaha dan join kerjasama, kemudian bangkrut,
Nah, ketika bangkrut, kemudian yang satu nuntut modalnya dikembalikan. Ini di dalam syariat Islam tidak boleh. Ya, si A sama si B join kerjasama, masing-masing ngeluarin modal, kemudian bangkrut, lalu si B minta modalnya dikembalikan. Ya nggak bisa. Namanya orang akad kerjasama dagang atau usaha. Itu kalau untung ya dinikmatin bersama. Kalau rugi ya udah ditanggung bersama. Jadi tidak ada ceritanya kalau rugi balikin duit saya ya. Tidak ada. Ini namanya bukan kerjasama usaha. Namanya utang piutang. Ya, di dalam syariat Islam itu tidak diperkenankan dan tidak perlu dikembalikan. Ya, nanti Ibu bisa lebih tajam minta penjelasan dan bertanya kepada rubrik yang berkaitan dengan muamalat dan jual beli. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya Ibu hamba Allah di Depok, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu, Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Dari Dwi Tape kita berikan kesempatan pada penelpon yang sudah masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Dengan Bapak Togar di Sumatera Barat. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Taib qadarullah terputus, Ustaz. Kita bacakan pertanyaan dari website. Dari Dwi Astuti di Banten, Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Anak pertama diberi rumah, dalam kurung sudah serah terima. Anak kedua dijanjikan akan diberikan rumah yang ditempati orang tuanya, dalam kurung belum serah terima. Karena kebutuhan orang tua mengambil kembali rumah anak yang pertama dan dijanjikan akan memberi anak yang pertama ini 100 juta untuk anak mencari tempat tinggal sendiri. Apakah anak kedua juga harus mendapatkan 100 juta juga ya Ustadz? Dan apakah orang tua tetap jadi hak anak kedua atau kelak menjadi warisan? Mohon nasihat dari hal ini Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Dwi di Tangerang atas pertanyaannya. Ini sama persis dengan Ibu Dini Suharti di Depok tadi itu. Sama, jawabannya sama persis. Ya, yaitu hibah kepada anak itu harus rata semuanya. Semua anak harus dikasih. Ya, yang ini dikasih tanah, ya kasih tanah. Kalau ini duit, ya kasih duit. Ini rumah, tanah rumah, ya kasih tanah rumah. Gitu ya. Kemudian kalau tidak rata, sebagian dikasih, sebagian tidak, ya ini tidak diperbolehkan hukumnya. Dilarang oleh Rasulullah SAW dan larangan itu menjadikan perbuatan itu hukumnya haram. Kalau sudah terlanjur gimana? Maka dikembalikan menjadi harta warisan. Kalau orang tuanya sudah wafat, maka dibalikin ke warisan. Ya, barakallahu fiik. Barakallah. Jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian semoga bisa difahami pada yang bertanya. Ustaz, masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kali ini. Dari Jamil Harun di Kota Tangerang, Banten. Bismillah, Ustadz, ana mau bertanya hukum waris terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Suaminya beragama Islam, istrinya Katolik. Mempunyai anak perempuan sudah menikah, 2 orang beragama Katolik sama dengan ibunya. Alhamdulillah saat ini sang suami sudah pisah dengan istri yang Katolik dan menikah lagi dengan wanita Muslim, tetapi belum mendapatkan keturunan. Mohon nasihat Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Jamil di Banten. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, meneguhkan iman kita untuk tetap berada di atas Islam yang hak ini. Pernikahan beda agama, suami dan suaminya Islam, istrinya Katolik. Kita tidak mengomentari ini. Kemudian terjadi perceraian. Ya, pernikahan dengan istri yang Katolik ini punya anak. Ya, kemudian menikah lagi dengan istri yang kedua yaitu Muslimah.
Mungkin pertanyaan berkaitan dengan waris. Jika si ayah yang muslim ini wafat, bagaimana status anak-anaknya yang Nasrani itu? Apakah anak-anaknya yang Nasrani ini mendapatkan warisan dari sang ayahnya yang muslim? Jawabannya tidak. Ya, ikhtilafuddin mani'un min mawani'il irthi. Beda agama itu menjadi penghalang dari warisan. Ya, beda agama menjadi penghalang dari warisan. Ya, apa itu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithu al-muslimu al-kafira. Orang Islam tidak mewariskan hartanya kepada orang kafir. Ya, bisa masuk pula di dalam keumuman ayat lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dengan aturan kalian, dan Islam memiliki aturan Islam yang jelas bahwa perbedaan agama menjadi penghalang terjadinya waris mewarisi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Jamil Harun di Tangerang, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Nah, mengikuti sama azan ya Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin melihat jawaban-jawabannya kembali, Anda bisa akses di website kami di www.dewanfatwa.com. Demikian kami kurang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini